Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyati, permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu masih di permasalahan yang ketiga. Perangai orang jahiliyah itu tunduk, dengar dan taat kepada penguasa, itu dianggap sebagai bentuk kehinaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan menyelisih perangai tersebut. Diperintahkan supaya dengar dan taat kepada penguasa muslim. Kemudian sabar terhadap kedoliman mereka. Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di halaman Salisah wa Khamsun 53, supaya kita memberikan nasihat kepada penguasa muslim. Sebagaimana dalam hadis yang Tamim Ad-Dari, Nabi SAW berkata, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Kata Nabi SAW, agama itu nasihat. Qulna, maka kami katakan, untuk siapa wahai Rasul? Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan awamnya mereka. Saudara yang saya hormati, fan-nasihatu liwaliyil amri matlubatun. Nasihat kepada waliul amr itu satu perkara yang dituntut. Satu perkara yang dituntut. Apa makna nasihat? Qala ahlul ilmi fi maknaha. Para ulama ketika memberikan makna nasihat itu iradatul khair lil ghair. Keinginan kebaikan untuk yang lain, itu namanya nasihat. Itu namanya nasihat. Berarti menginginkan orang lain kebaikan-kebaikan, itu disebut nasihat. Ini definisi yang pertama. Karena nanti ada dua definisi. Pertama, iradatul khair lil ghair atau lil mansuhilahu. Keinginan kebaikan untuk orang lain atau orang yang dinasihati. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inayatul qalbi lil mansuhilahu. Perhatian hati kepada yang dinasihati, siapapun dia. Siapapun dia. Dua makna ini. Makanya nanti kalau nasihat kepada Allah, itu perhatian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani perkara-perkara yang wajib diimani. Tunduk, taat kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Bagaimana bentuk nasihat kepada kitab? Perhatian hati kepada kitab. Cara membacanya, meyakini itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala benar. Tidak datang padanya kebatilan depan belakang. Jamaah hormati, itu nasihat kepada kitab. Kemudian untuk Rasulnya juga sama. Perhatian hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Itu nasihat kepada Rasul. Lah sisa yang kedua, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kepada pemimpin kaum muslimin dan awamnya mereka. Kalau kepada mereka, tentunya apa yang disampaikan oleh Syekh? Keinginan kebaikan untuk mereka. An-nushu li waliyil amr anturi dalahul khaira. Nasihat kepada walil amr itu
kamu menginginkan untuknya kebaikan. Bukan hasad, bukan iri, bukan menginginkan kepemimpinan dia jatuh, hilang. Saya siap menggantikan. Bukan dengan seperti itu. Ya, kamu inginkan kepada dia kebaikan. Wa tuhibbu lahu dzalika min qalbika. Kamu cinta untuknya itu dari hatimu. Kan kepada saudara mukmin, kalau kita cinta untuk saudara kita, sesuatu yang kita cintai untuk diri kita sendiri, sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya sesuatu yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Apalagi pemimpin. Apalagi pemimpin. Kamu cinta untuknya itu dari hatimu, tulus. Wa tuhibbu ayyakuna salihah. Kamu suka supaya dia itu menjadi pemimpin yang saleh. Wa tuhibbu ayyakuna taqiyya. Kamu suka supaya dia itu menjadi pemimpin yang bertakwa. Itu nasihat kepada pemimpin. Saudara yang saya hormati, kalau kita suka pemimpin mendapatkan kebaikan, nggak mungkin hasad. Kan kalau saudaranya mendapatkan kebaikan suka, nggak hasad. Tanda hasad itu berharap kenikmatan pada orang lain hilang. Wong kaya ngono kok. Ya, orang kayak gitu kok dapat, nggak layak. Itu berarti kamu belum memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Kamu suka dia menjadi soleh, menjadi bertakwa. Apalagi hikmahnya. Kesolehan pemimpin, ketakwaan pemimpin itu berpengaruh kepada rakyat. Berpengaruh kepada rakyat. Kalau dipimpin oleh pemimpin yang salihah, taqiyah, semuanya nanti mendapatkan keberkahan kebaikannya. Wa tuhibbu ayyakuna muhkima li kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu suka kalau dia itu menjadi orang yang menghukumi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu namanya nasihat. Ya, semogalah pemimpinnya itu menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Itu nasihat kepada mereka. Demikian pula, wa tuhibbu ayyakuna ba'idan anil ahwa wad dolalat. Kamu juga suka supaya dia itu jauh dari hawa nafsu, dari kesesatan. Terus mendapatkan bimbingan. Ya Allah, berikan bimbingan kelurusan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tada'ulahu bil khairi wassalah. Kau doakan kebaikan untuknya. Jadi da'alahu itu doa baik. Kalau da'ala itu doa jelek. Ciri ahlu sunnah nanti akan diterangkan. Itu mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Tada'ulahu ayuslihahullahu wa yuslihu bihil bilada wa an yudhiba anhu bitanatal fasidata wa bitanatas su'. Kamu doakan semoga Allah memperbaiki dia, memperbaiki negeri-negeri dengan dia. Kamu doakan supaya Allah hilangkan darinya bitanatal fasidah, orang-orang terdekat yang jelek. Kan setiap pemimpin itu ada pembisik. Kalau pemimpin yang baik, pembisiknya baik. Kalau pemimpin yang buruk, pembisiknya buruk. Kalau ada pemimpin, tidak ada pembisik dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pembisiknya dukun sama tukang sihir. Ini pelajaran dari kisah tentang Rabbul Ghulam. Pernah dengar kisah Rabbul Ghulam? Jadi ada seorang pemuda, itu cerdas sekali. Sama pemimpin ketika itu digadang-gadang untuk menjadi penerus tukang sihir. Kan pembisiknya, orang kepercayaan dari raja itu adalah tukang sihir. Kemudian diperintahkan belajar kepada tukang sihir itu. Tapi ketika belajar ke tempatnya tukang sihir, melewati seorang ulama. Akhirnya belajar di situ, setelah belajar di situ, belajar ke tukang sihir. Sampai akhirnya panjang kisahnya. Jamaah hormati, kalau ada pemimpin jelek, itu salah satu sebab al-bitanatal fasidah. Teman akrab, pembisik-pembisik yang merusakkan. Yang jahat.
Sering itu kita lihat, jane wonge lugu apik yang ini kebijakane kok kayak gitu. Kuwi sing bisiki. Ya, sing bisiki. Kadang ada seorang baik tapi pembisiknya komunis, pembisiknya liberal, pembisiknya orang-orang kafir. Akhirnya menjadi jahat. Kamu doakan, ya Allah, perbaiki urusan dia. Perbaiki negeri-negeri dengan perantaraan dia. Hilangkan darinya teman-teman yang jahat. Tada'ulahum bidzalika. Kamu doakan kebaikan untuk mereka. Lihat, bentuk nasihat itu Syekh kasih contoh. Pertama, kamu menginginkan kebaikan untuk dia. Kedua, kamu suka dia mendapatkan kebaikan dengan suka dari hati tulus. Ketiga, kamu suka dia menjadi soleh, menjadi bertakwa. Keempat, kamu sangat ingin dia itu menerapkan syariat Allah. Kelima, kamu senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Itu nasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada pemimpin. Lah poin terakhir ini termasuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai nanti kalimat para ulama. Idza ra'aita minhu. Ya. Nanti di bawahnya. Jadi kalau ya disebutkan nanti termasuk ciri seseorang yang jelek itu adalah ketika dia mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Kemudian kata Syekh, wa idza ra'aita minhu syai'an takrahuhu tansahuhu bainaka wa bainahu kama jaa an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bentuk nasihat kepada pemimpin itu kalau kamu melihat darinya sesuatu yang kamu tidak suka. Kalau orang mukmin, orang muslim, sesuatu yang tidak disukai itu dua. Pertama, pelanggaran syariat. Kedua, terjatuh pada kerusakan duniawi. Kalau ada kebijakan pemimpin, satu, melanggar syariat. Kita nggak suka. Kedua, kebijakannya itu salah sehingga memiliki kebijakan yang itu merugikan urusan dunia. Apa kata Syekh? Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka, nasihati dia antaramu dan antara dia. Makanya nasihat kepada pemimpin itu bukan perkara yang ringan. Termasuk jihad. Jihad itu qaulul haq inda sultani jair. Kalimat yang benar di sisi penguasa yang sewenang-wenang. Karena ini gak gampang. Orang berani mengkritik pemimpin besar. Wah sudah. Ya, gak sembarangan. Gak sembarangan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man arada ayan suhali di sultan, fala yubdi alaniyah. Walakin yahudu biyadihi fayahlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adalladhi alaihi. Kata Nabi, siapa yang menginginkan menasihati penguasa, jangan dengan terang-terangan. Sekarang kan kritik kepada penguasa terang-terangan. Yang terakhir rame itu ya, RJ dengan JK. Apa singkatannya? Itu kan gitu, ngeritik terang-terangan di muka umum. Begitu diperkarakan ke polisi, saya enggak menghina. Saya mengkritik, membangun. Mengkritik, membangun. Kalau prinsip Islam, mengkritik itu tidak di muka umum. Tidak di muka umum. Tapi kalau model-model demokrasi, penjilat itu ada yang sing tokoh serbanan terus itu. Dulu gedinge, ketika masih geding itu, jangan pilih pemimpin yang kurang gizi. Pilih pemimpin yang kuat, gagah, bekas tentara. Ya, dulu. Setelah ya yang dikatakan kurang gizi itu ternyata memiliki kedudukan, jilat. Jilat. Saudara yang saya hormati, ada seperti itu. Mengkritik penguasa, menasihati penguasa itu tidak boleh terang-terangan. Bukan gue gendero kenggeladak. Tulisan-tulisan. Wah, apalagi pakai jargon-jargon. Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Apa itu? Saudara yang saya hormati, itu bukan prinsip dalam agama kita. Bukan prinsip agama kita. Kalau kamu pengen nasihati, pegang tangannya, menyendiri dengannya. Ya. Tuan, dalam perkara ini Tuan keliru. Ya, mohon ini diperbaiki. Ini nanti akan ada pertanggungjawab di akhirat.
kebijakan ini kurang menguntungkan. Sampaikan 4 mata. Sampaikan 4 mata. Kalau diterima, fadaka. Itu yang kita harapkan. Tapi kan nggak mudah. Namanya jihad kok. Nama jihad itu mudah. Enak banget no, orang masuk jannah. Namanya jihad. Ucapan yang benar di sisi penguasa yang sewenang-wenang. Wah, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Tapi kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau enggak, qad ada alladzi alaih. Kalau enggak, sudah ditunaikan kewajiban kita. Idza kunta qadiran ala dzalika. Tapi kata Syekh, kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu. Apa mampu? Enggak gampang. Enggak gampang. Untuk bisa menasihati 4 mata, enggak gampang. Saudara yang saya hormati, kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu, wa idza kunta lasta qadiran balik min ahlil ilmi wa ahlil fadli man yastati'una dzalika tabarra'un dimatuka dzalika. Tapi kalau kamu tidak mampu, sampaikan kepada ulama, kepada orang-orang yang memiliki keutamaan, yang mampu untuk itu, kamu sudah lepas tanggung jawab. Ya kalau kita lewat orang-orang lah. Siapa sih orang-orang yang nanti punya akses sampai kepada tuan pemimpin kita? Kita sampaikan, tolong Pak Kiai, ya, kamu kan sama beliau dekat. Sampaikan, kebijakan itu bertentangan dengan syariat. Kebijakan itu tidak menguntungkan kaum muslimin, masyarakat muslim. Sampaikan. Kalau sudah seperti itu, kita amanahkan kepada beliau. Beliau yang menyampaikan, kita sudah lepas tanggung jawab. Saudara yang saya hormati, tapi kalau nggak ada kemampuan, kan mengingkari kemungkaran itu kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Kalau memang semuanya tidak mampu, bukan nulis di medsos. Kan begitu. Wah, saya kritik di mana-mana ini nggak sampai ini. Sudah jalan buntu ini. Akhirnya tuku HP, ngomong bengok-bengok, direkam dewe. Setelah itu diposting. Wah, semua orang nanti tahu. Itu bukan nasihat, itu bongkar aib. Bongkar aib. Jangankan kok kepada pemimpin, kepada pribadi saja. Kalau punya aib, apa suka dibongkar di muka umum? Imam Syafi'i itu mengatakan, man arada, ya, siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepadaku, nasihati finfirodi, nasihati aku ketika sendiri. Fa inna nusha fi jama'atin nau'un minat taubi. Karena nasihat di kumpulan orang banyak itu celaan. Itu celaan. Coba misalkan kita dari sekian teman-teman ada satu aib, satu kekurangan. Kemudian sama yang memiliki wewenang, selesai taklim, ini jangan seperti ini, masa ini. Ya, ini kurang amanah misalkan. Di muka umum. Itu dalam hatinya gembrendeng itu. Kalau punya kemampuan titenono tak enteni ning pos ronda itu. Kuamplengi dewe itu. Itu kalau di muka umum dibongkar. Tapi kalau misalkan panggil secara pribadi, Mas, nanti saya ada perlu itu sendiri itu. Ya. Walaupun sing diceluk itu mikir iki ngopo iki? Kasih hadiah atau didamprat ya. Begitu masuk, ya mohon maaf. Kok kamu saya lihat seperti ini. Saudara yang saya hormati, terjaga aib dia. Dan dia ada harapan untuk menjadi lebih baik. Itu pribadi itu. Itu pribadi. Apalagi pemimpin. Yang pemimpin itu punya wewenang untuk memutuskan. Punya pasukan yang besar. Nah, kalau pemimpin punya pasukan yang besar, kamu jelek-jelekkan di muka umum. Walaupun kelihatan mukanya senyum-senyum wes ben. Tapi di belakang dia kayak urusono kayak cah. Sumpel ono cangkeme ben meneng. Wah. Ya, itu kalau zaman pemimpin yang dahulu tak gitik itu bahasanya. Gitik itu apakah gebuk dengan keras? Gitik itu kalau ada ayam, ayamnya digitik mangan pari, pelan ya. Tapi pelannya pemimpin, rong dino hilang itu wongnya. 2 hari ya hilang wisan. Saudara yang saya hormati, ini memberikan nasihat itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikian pula wa tabaqadaiyan lahu bi an yuslihallahu wa an yahdiyahallahu wa an yuwaffiquhullahu wa an yubaidahu anid dulmi.
Yang tersisa, kalau misalkan kita sendiri nggak mampu, kita lewatkan orang-orang yang memiliki akses ke sana. Yang tersisa, kamu berdoa untuknya. Ya Allah, perbaiki dia, kasih hidayah kepada dia, berikan taufik kepadanya, jauhkan dari kedoliman. Jauhkan dari anida innas ila ghairi dalika. Dari kasih gangguan kepada manusia dan yang lainnya. Berarti kalau sudah nggak mampu, doakan. Bahkan salafuna soleh. Salafuna soleh. Itu ketika memiliki satu doa yang mustajabah. Itu akan diperuntukkan doanya itu kepada penguasa. Kenapa kalau doa untuk penguasa? Kalau kita punya doa, mesti untuk diri sendiri. Ya, tak kasih satu permintaan. Wah sudah, mesti. Wah ini gua aku tok ini. Ya, ini bukan kepada jin ya. Misalkan Allah kasih kepada kita, hei hambaku, tak kasih satu doa ijabah. Itu mesti minta kita, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pelihara kami dari api neraka. Wah kabul, beruntung ya. Tapi kalau para salaf, ketika memiliki satu doa yang ijabah, bukan untuk dirinya. Tapi untuk pemimpin. Kenapa? Kalau saya baik, belum tentu semuanya mendapatkan kebaikan. Karena ada orang yang baik itu, kadang kebaikannya nggak melampaui kecuali hanya dirinya. Tapi doa yang ijabah itu diperuntukkan untuk pemimpin. Diperuntukkan untuk pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, semua dapat kebaikan itu. Semua dapat kebaikan. Pemimpin yang baik, kebijakan baik. Bahkan diterangkan sampai binatang-binatang pun ketika ada pemimpin yang baik, itu mendapatkan barokah kebaikannya. Mendapatkan barokah kebaikannya. Ini saudara yang saya hormati, doakan kebaikan. Dan mendoakannya itu termasuk nasihat. Makanya sebagian ulama mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aitahu yad'u alaihi fa'lam annahu sahibu bid'atin. Kata ucapan salaf. Ya, ini dulu itu awal-awal ngaji itu membahas tentang kitab namanya Lamud Duril Mansur. Kitab itu isinya tentang ucapan-ucapan para ulama. Salah satu ciri Ahlussunnah, ciri ahli bidah itu apa? Dikatakan kalau kamu melihat seseorang yada'uli. Yada'uli itu doa baik. Kamu lihat ada orang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwasanya dia sahibu sunnah. Ahlussunnah dia. Ahlussunnah. Berarti dari sini gampang. Nanti kita bisa ketahui seseorang. Dongane karo pemimpin kok elek-elek men itu. Itu bukan Ahlussunnah. Itu bukan Ahlussunnah. Wis bintang mati sisan. Kurang gizi buruk. Elek-elek men ya omongannya. Ya, jelek sekali. Saudara yang saya hormati, seperti itu ketahuilah mendoakan kebaikan itu ciri Ahlussunnah. Kalau kamu melihat seseorang itu mendoakan Allah, ya doa Allah itu doa jelek. Ketahuilah bahwasanya dia sahibu bid'ah, merupakan ahli bid'ah. Kepada pemimpin doanya dengan doa yang jelek. Li'annal islama ja'a bin nasihati liwalil amr. Karena Islam itu datang nasihat kepada penguasa muslim. Dan termasuk nasihat itu kamu doakan kebaikan. Kamu doakan kebaikan. Laisa makna antada'u lahu. Bukan maknanya itu kamu doakan kebaikan itu. Idza dolamaka fadolamal akharin takulu jazahullah khairan. Bukan seperti itu. Kalau misalkan pemimpin mendolimi kamu, mendolimi yang lain, langsung kamu jawab, jazahullah khairan, semoga Allah membalasnya kebaikan. Bukan. Wong dolim kok didoakan kebaikan. Didoakan supaya dibalas dengan kebaikan. Juga mungkin dolim itu dibalas dengan kedoliman. Wah, kebijakan jenengan jos. Mudah-mudahan jenengan uripe penak sampai akhir hayat. Enggak boleh gitu. Bukan mendoakan seperti itu. Wah, kalian itu kepada kaum muslimin keras permusuhannya. Semoga nanti di akhirat masuk ke dalam jannah. Bukan itu maksudnya. Mendoakan kebaikan itu, kamu doakan ketika dia jelek, an yahdiyahu. Supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Nas'alullah an yahdiyahu. Kita minta kepada Allah. Supaya Allah memberikan hidayah. Supaya Allah memperbaiki dia. Supaya Allah menjauhkannya dari kedoliman.
supaya Allah jadikan kebaikan kepada negeri, kepada hamba. Itu namanya doa kebaikan baginya. Saudara yang saya hormati, bukan ketika dia dolim kita doakan. Wah, moga-moga sehat terus, dolimi ben tambah terus. Wah, itu namanya bukan seperti itu. Tapi ya Allah kasih hidayah, kasih bimbingan supaya menjadi orang yang baik. Ini saudara yang saya hormati. Yang tadi kita sebutkan Fudail bin Iyad, dia termasuk salah satu imam salaf. Qala kalimatan ajibatan. Beliau berucap satu kata yang menakjubkan. Lau kanat li da'watun mustajabatun lam ajhalha illa fi imamin. Kalau sekiranya ada bagiku satu doa yang mustajabah, aku tidak akan jadikan doa itu kecuali untuk imam. Kecuali untuk imam. Li'annahu idza shalahal imam aminal biladu wal ibadu. Karena kalau imamnya baik, negeri hamba menjadi aman sentosa. Kebaikan penguasa untuknya dan untuk manusia. Ini termasuk tanda kefakihan para salaf kita. Jadi fakihnya mereka, mendalamnya ilmu mereka. Sampai kalau ada doa yang ijabah diperuntukkan untuk pemimpin. Berarti di situ doakan kebaikan untuk pemimpin. Karena kebaikan pemimpin untuknya dan untuk masyarakat luas. Dan untuk masyarakat luas, doakan. Ya, kan banyak sekali bentuk-bentuk doa. Misalkan ya Allah berikan hidayah kepada beliau. Ya Allah berikan taufik kepada beliau. Ya Allah jauhkan dari teman-teman pembisik-pembisik yang jahat. Itu doa kebaikan untuk beliau. Ini saudara yang saya hormati prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ghalada fi dzalika wabda'a wa a'ada fihi. Kemudian ditegaskan lagi. Ya, diulang kembali. Takarrara anhu fi hadal makna ahaditsu katsiratun jiddan. Diulang-ulang. Dalam makna ini itu hadis-hadis yang sangat banyak. Sangat banyak. Yang hadis itu sabatat anhu sallallahu alaihi wasallam. Itu telah tetap dari Nabi SAW. Nanti silahkan man yaqra fi sahihi Muslim. Siapa yang membaca dalam Sahih Muslim? Siapa yang mau membaca dalam Sahih Muslim di Kitabul Imarah? Itu sekian hadis. Bagaimana seseorang bersikap kepada pemimpin? Bagaimana seseorang bersikap kepada pemimpin? Ya, kesimpulannya kalau bersikap kepada pemimpin itu hormati, muliakan. Man akrama sultan Allah akramahallahu lahu. Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan. Pemuliaan itu sikap. Pemuliaan itu tutur kata. Pemuliaan itu dengan pelayanan. Pemimpin, sikap kita menghormati. Menghormati. Pemimpin, tutur kata kita menghormati. Demikian pula pelayanan. Itu yang pertama, bentuk jamaah hormati dalam haknya pemimpin. Kedua, itu didengar dan ditaati selama bukan maksiat. Kalau perkara maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, didoakan baik. Keempat, sabar terhadap kedolimannya. Sabar terhadap kedolimannya. Itu 4 bentuk nasihat kepada pemimpin. Muliakan. Yang kedua, dengar dan taat selama bukan maksiat. Yang ketiga, doakan kebaikan. Yang keempatnya, sabar terhadap kekurangannya. Sabar terhadap kekurangannya. Ini diantara hak-haknya pemimpin. Nanti sebagaimana dalam kitab yang disebutkan. Yajidu ada dan kabiron minal ahadisi anhu salawatullah wassalamu alaihi kulluha fit ta'kidi ala hadzal makna. Disebutkan, nanti akan diketemukan di dalamnya itu sejumlah besar dari hadis Nabi SAW. Semuanya itu menguatkan makna ini. Menguatkan makna tadi. Muliakan, hormati, dengar dan taati, doakan kebaikan, sabar. Mau tambahkan lagi? Kalau dia melakukan perkara yang mungkar, nasihati, tapi nasihatnya itu dengan lemah lembut. Nasihatinya itu dengan 4 mata. Kita pernah sampaikan, sekelas Fir'aun. Kurang ajar apa Fir'aun itu? Sudah terlalu. Kekurang ajaran Fir'aun itu sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas.
Tapi Allah perintahkan Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqulallahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Musa Harun pergi sana kepada Fir'aun karena Fir'aun itu sudah tagha, sudah melampaui batas. Ya, tapi ucapkan dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan menjadi takut. Sekelas Fir'aun saja itu kita nasihati dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Lah ini apa sekelas Fir'aun? Belum ya. Kalau ada kedoliman itu kedolimannya enggak sekejam Fir'aun. Walaupun dulu ono sing jenenge sapa itu ngatakan, wah pemimpin kita ini Fir'aun. Ya Fir'aun. Bareng akeh sing bully, akhirnya saya kesambet. Yeah. Kesambet. Jadi si doyan demit-demitnya masih doyan sama dia itu. Kesambet. Wah sing ndongakne elek akhirnya setelah itu sakit. Wah dongane wong sing ra seneng. Wis rasano walat. Ya. Yeah. Lah ini hati-hati, hati-hati. Sekelas Firaun pun kita nasihati dengan lemah lembut. Ini perintah Allah kepada Musa dan Harun. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Nanti penulis akan membawakan 3 hadis. Yang 3 hadis itu kunci kebaikan dunia akhirat, 3 ini nggak bisa dipisahkan. Tauhid, persatuan, yang ketiganya adalah dengar dan taat kepada penguasa. Nanti kita akan baca. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi setelah sholat Jumat itu tidak bisa menjamak qashar dengan sholat asar. Tidak bisa menjamak qashar dengan sholat asar. Lah kalau di hari Jumat kita safar, pengen jamak qashar, enggak Jumatan. Tidak Jumatan. Tapi kalau Jumatan, nanti sholat Jumat, nanti untuk sholat asarnya pada waktu asar dengan qashar. Dengan apa? Dengan diringkas, dengan di qashar. Itu sholat asarnya. Pada waktu sholat asar. Wallahu ta'ala alam. Termasuk kekeliruannya banyak seperti itu. Jadi sholat Jumat setelah itu langsung jamak qashar dengan asar. Jangankan kau jamak qashar, setelah sholat Jumat sholat sunnah 2 rakaat disambung aja nggak boleh kok. Pertemuan yang lalu kalau nggak yang pekan yang lalunya lagi di Masjid Ali kan kita baca hadisnya. Jadi kalau orang sholat Jumat salam langsung berdiri sholat sunnah 2 rakaat itu keliru. Nah, itu keliru. Apalagi ini jamak qashar. Wallahu ta'ala alam, nggak diperbolehkan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.